live di RCTI malam hari. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Live di RCTI malam hari. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Cina itu merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah merampungkan 8 matchday. Tinggal tersisa 2 pertandingan lagi yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Dari grup C, Timnas Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Samurai Biru menjadi kesebelasan pertama yang meraih tiket dari fase kualifikasi di semua zona. 1 tiket lagi tengah diperebutkan antara Timnas Australia, Timnas Indonesia, dan Timnas Arab Saudi di posisi 2-4. Socheros mengumpulkan 13 poin, unggul 3 dan 4 angka dari The Green Falcons serta skuad Garuda di bawahnya. Bukan tidak mungkin penentuan akan terjadi di matchday 9. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina sementara Australia menyambut kedatangan Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Timnas Bahrain. Bila Australia menang atas Jepang, maka mereka tinggal butuh 1 poin saat menghadapi Arab Saudi di laga terakhir untuk lolos. Sedangkan Timnas Indonesia besar kemungkinan hanya bisa lolos ke putaran keempat jika skenario itu terjadi. Maka dari itu, matchday 9 akan krusial untuk ketiga kesebelasan tersebut. Indonesia dan Arab Saudi tentunya berharap Jepang tetap serius saat dijamu Australia kendati sudah pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Lolos ke babak keempat pun tak apa buat Indonesia dan Arab Saudi. Keduanya dipastikan tidak akan bertemu di fase tersebut lantaran akan berjumpa penghuni urutan 3-4 dari grup A dan B. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB live di RCTI. Timnas Indonesia U17 resmi masuk pot 3 Piala Dunia U17 2025. Siapa lawan tangguh Garuda Muda? Timnas Indonesia U17 masuk dalam pot 3 babak grup Piala Dunia U17 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar. Ada 11 tim yang berada dengan skuad Garuda. Sebanyak 11 tim yang dimaksud tersebut adalah Costa Rica, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia, Kanada, Afrika Selatan, Austria, dan Haiti. Kira-kira tim mana yang bakal berada satu grup yang sama dengan Timnas Indonesia U17? Proses penentuan unggulan untuk Piala Dunia U17 2025 merupakan langkah penting dalam menentukan komposisi undian babak penyisihan grup. Proses ini memastikan turnamen yang seimbang dengan memisahkan tim-tim yang lebih kuat dan mempromosikan keberagaman geografis dalam grup. Meskipun prosedur yang tepat dapat disesuaikan oleh FIFA untuk setiap edisi, prinsip-prinsip umum berikut berlaku untuk penentuan unggulan Piala Dunia U17. Mulai dari penampilan di turnamen sebelumnya, representasi benua, dan negara tuan rumah. Saat ini sudah ada 48 tim yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan edisi pertama yang menampilkan 48 tim. Tim-tim ini akan dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 32 besar. Proses penyemaian untuk format yang diperluas ini kemungkinan akan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan mempertimbangkan performa masa lalu di Piala Dunia U17 dan memastikan pemisahan geografis di antara 12 grup. Nantinya, proses pengundian atau drawing pembagian grup akan mengambil 1 tim dari setiap pot untuk membentuk grup. Rumus yang tepat untuk menentukan pot dan prosedur pengundian khusus akan diumumkan oleh FIFA mendekati tanggal pengundian. Singkatnya, proses penyemaian untuk Piala Dunia U17 FIFA bertujuan untuk menciptakan babak penyisihan grup yang adil dan kompetitif dengan menggunakan performa turnamen sebelumnya sebagai metrik utama di samping pertimbangan geografis. Perluasan menjadi 48 tim pada tahun 2025 akan memperkenalkan format pengundian baru dengan 12 grup, tetapi prinsip-prinsip dasar penyemaian kemungkinan akan tetap ada. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan berlangsung 3-27 November mendatang. Media Vietnam panik Timnas Indonesia bakal kedatangan 3 pemain keturunan kelas kakap. Media Vietnam, Soha VN,
terlihat panik dengan strategi naturalisasi pemain yang diambil timnas Indonesia. Mereka mengklaim, dalam waktu dekat akan ada 3 pemain kelas kakap yang jadi WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum lama ini menegaskan tak ada rencana untuk menaturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat. Ia yakin stok yang ada cukup untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Cina dan timnas Jepang pada Juni 2025. Namun, Soha VN tidak percaya begitu saja. Mereka meyakini PSSI tengah melancarkan jurus untuk menaturalisasi 3 pemain yakni Pascal Struij, Miliano Jonathans, dan Tristan Goijer. Hadirnya 3 pemain itu diklaim tidak hanya akan menyulitkan Cina sebagai lawan pada 5 Juni 2025. Timnas Vietnam disebut-sebut juga akan kerepotan jika bertemu suatu hari nanti. Indonesia punya jurus baru, bikin Vietnam dan Cina kerepotan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana untuk menaturalisasi 3 bintang kelas kakap, tulis Soha VN, dikutip Minggu, 27 April 2025. Mereka dipersiapkan untuk 2 pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 khususnya melawan Cina dan Jepang, imbuh ulasan tersebut. Lebih lanjut, media tersebut menyatakan, PSSI masih giat menggalakkan strategi menaturalisasi pemain. Apalagi, fokus sepenuhnya kini diarahkan untuk lolos Piala Dunia 2026 via jalur manapun yang tersedia. PSSI masih giat menggalakkan strategi naturalisasi. Mereka akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia, ajang di mana tim Indonesia berpeluang besar melaju ke babak keempat, ulas Soha VN. Langkah PSSI tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran bagi tim Cina saat kedua tim saling berhadapan pada Juni 2025, tulis laporan tersebut lagi. Selain itu, penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga akan menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam jika kedua tim harus saling berhadapan di SEA Games, Piala AFF, tutup media itu. Jelang hadapi Cina, Tom Hye ungkap rencana persiapan timnas Indonesia. Already has a lot of experience, so it's not like that we need a lot of conversations to know from each other maybe what we want, but it's always good. And we had some small things maybe like Pemain timnas Indonesia, Tom Hye, mengungkap rencana tim jelang kembali berlaga di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Tom Hye mengungkapkan para pemain timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali. Pemusatan latihan atau TC ini akan dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Hal itu diungkapkan Hye dalam podcast Highway bersama Neil Petersen yang diunggah. Tentu itu lebih baik. Saat melawan Australia benar-benar seperti roller coaster dengan semua pemain datang di waktu berbeda, kata Tom Hye. Jadi kami akan melakukan pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya punya waktu lebih baik untuk bersama sebelum pertandingan pertama melawan Cina, sebutnya. Adapun timnas Indonesia memungkinkan untuk dikumpulkan di Bali karena kompetisi di Eropa sudah rampung. Ini membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, punya lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan pemain. Untuk laga melawan Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni mendatang. Pertandingan ini krusial dalam upaya menjaga asa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk posisi sementara di klasemen Grup C babak kualifikasi, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Joey Pelupesi rela tak libur demi tugas di timnas Indonesia, sudah rencanakan pulang kampung. Joey Pelupesi harus mengisi waktu libur musim panas untuk bertugas bersama timnas Indonesia. Pemain Lommel SK ini menjadi bagian dari timnas sejak bulan Maret lalu. Artinya, dia akan sibuk saat jeda FIFA Matchday karena Indonesia sedang bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, dia selalu memanfaatkan waktu tersebut untuk berlibur karena baru mendapatkan panggilan timnas saat ini. Joey Pelupesi menjelaskan bahwa saat ini dia akan lebih banyak berada di timnas Indonesia. Termasuk pada bulan Juni nanti, dia akan menuju tanah air untuk pertandingan melawan Cina dan laga tandang menghadapi Jepang. Tentunya, momen tersebut sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dia sudah berencana untuk membawa keluarganya pada agenda tersebut. Tahun ini, untuk pertama kalinya saya tidak memiliki liburan musim panas. Pada tanggal 5 dan 10 Juni, Indonesia akan memainkan 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia
di kandang melawan Cina dan tandang menghadapi Jepang. Dua duel yang sangat penting. Orang tua, saudara, dan keluarga saya semua ingin pergi ke sana, kata Joey Plupesi dilansir dari laman Algemeen Dagblad. Pemain kelahiran Almelo ini melanjutkan bahwa saat berada di Jakarta, banyak dukungan yang hadir dari supporter. Dia merasa bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki tanggung jawab besar karena membawa harapan dari supporter yang selalu setia. Ini menjadi salah satu momen yang membekas karena mereka berjuang dalam satu kesatuan di lapangan. Saya sangat tersentuh ketika berada di Jakarta. Itu lebih dari sekadar bermain sepak bola. Ada begitu banyak perasaan di dalamnya. Saya menyukai hal itu menyentuh saya. Terangnya, Joey sebenarnya merencanakan untuk berkunjung lebih lama di Indonesia. Dia ingin bertemu keluarganya di tanah air yang selama ini belum dikunjungi. Pulau Saparua di Maluku jadi salah satu destinasi yang diincar saat kesempatan itu tiba. Itu pasti akan terjadi, katanya soal berlibur di Indonesia. Seorang keponakan ayah saya tinggal di sana. Sesekali kami masih saling berkomunikasi. Tetapi sekarang setelah saya menjadi seorang pemain internasional, saya juga merasa berkewajiban untuk mengunjungi Saparua, tutupnya.